Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Anissa Farida Mukti. Kali ini dalam mata kuliah spesialit obat, alat kesehatan dan terminologi medis dengan topik pembelajaran adalah spesialit PKRT. Tujuan pembelajaran dari topik kita kali ini adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan spesialit tentang PKRT. Nah, PKRT itu adalah merupakan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dan diharapkan mahasiswa juga mampu menjelaskan kategori, subkategori yang ada di dalam PKRT. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam tinjauan PKRT secara mendalam, kita perlu ketahui bersama ya bahwa menurut Permenkes nomor 62 tahun 2017 bahwa diatur tentang beberapa izin edar terkait 3 alat kesehatan ya, utamanya yaitu yang pertama izin edar alat kesehatan, izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro, dan ada juga yang disebut sebagai PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan PKRT? Nah, PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga itu didefinisikan sebagai alat, sebagai bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Ini definisinya. Nah, jadi memang PKRT itu hanya digunakan untuk di rumah tangga, makanya dinamakannya adalah PKRT. Namun, karena dia berhubungan dengan pemeliharaan dan perawatan kesehatan, ya, maka dia dipisahkan dalam golongan tersendiri. Nah, PKRT itu dikelompokkan ya menjadi 3 kelas resiko. Nah, pembagian ini itu utamanya memang didasarkan oleh resiko yang ditimbulkan akibat penggunaan PKRT terhadap pengguna. Klasifikasi ini diatur oleh AMDD, ASEAN Medical Device Directive, dan dari 3 kelas ini kita bisa melihat bersama perbedaan resikonya ya. Jadi kalau resiko kelas 1 itu berarti resiko yang ditimbulkan akibat penggunaan PKRT terhadap pengguna itu resiko rendah. Kelas 2 berarti resiko yang ditimbulkan akibat penggunaan PKRT terhadap pengguna adalah resiko sedang. Dan kelas 3 berarti resiko yang ditimbulkan akibat penggunaan PKRT terhadap pengguna adalah resiko tinggi. Nah, lalu apa sih makna dari masing-masing kelas resikonya ya? Kalau tadi disebutkan ada resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi itu seperti apa sebetulnya resikonya? Nah, kelas 1. Kelas 1 adalah kelas yang memiliki resiko rendah. Artinya apa? PKRT golongan ini pada penggunaannya itu tidak menimbulkan akibat yang berarti, seperti tidak mengakibatkan iritasi, tidak mengakibatkan korosif, ya, ataupun reaksi-reaksi yang menimbulkan karsinogenik. Dan PKRT kelas 1 ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran tanpa harus disertai hasil pengujian laboratoriumnya. Jadi karena memang resikonya relatif rendah ya. Contohnya apa? Nah, contoh dalam kategori kelas 1 ini adalah tisu dan kapas. Lalu yang kelas kedua. Nah, kelas kedua berarti dia adalah PKRT dengan resiko sedang. Nah, dalam hal ini PKRT kelas 2 berarti pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat yang berarti. Nah, ya, contohnya iritasi dan korosif, namun tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT jenis ini sebelum beredar, ya, perlu mengisi formulir pendaftaran. Jadi sama dengan PKRT yang di kelas 1. Namun, ya, karena di kelas 2 ini juga menimbulkan efek iritasi atau korosif, maka PKRT yang akan diedarkan, yang diajukan izin edarnya, yang kelas 2 ini harus bisa memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian laboratorium.
Nah, untuk PKRT kelas 2 ini ada banyak kategori ya, paling banyak kategorinya. Contohnya adalah sediaan-sediaan yang untuk mencuci, pembersih, produk perawatan bayi dan ibu, antiseptik dan disinfektan, serta pewangi. Nah, lalu bagaimana dengan PKRT yang kelas 3 ya? PKRT kelas 3 berarti yang resikonya tinggi. Nah, artinya bahwa PKRT ini mengandung pestisida di mana pada penggunaan ya, pada penggunaan PKRT ini dapat menimbulkan akibat yang serius hingga menyebabkan karsinogenik. Ya, karsinogenik itu berarti pemicu terjadinya kanker. Nah, sehingga PKRT jenis kelas 3 ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran, perlu juga memenuhi persyaratan hasil uji pada laboratorium yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, PKRT jenis kelas 3 ini harus telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pestisida. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pestisida rumah tangga ya. Jadi karena dia adalah golongan yang mengandung pestisida, tentu contohnya pun adalah contoh pestisida. Oke, nah tadi adalah pengelompokan PKRT berdasarkan resiko yang ditimbulkan akibat penggunaan PKRT terhadap pengguna. Nah, sekarang adalah tentang kategorinya. Jadi PKRT itu dikelompokkan menjadi 3 kategori ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai kategori tisu dan kapas, kategori sediaan untuk mencuci, kategori pembersih, kategori produk perawatan bayi dan ibu, kategori antiseptik dan desinfektan, kategori pewangi, serta kategori pestisida rumah tangga. Ya, jadi kalau kita lihat, tisu dan kapas tadi termasuk PKRT kelas 1, kemudian pestisida rumah tangga adalah PKRT kelas 3, dan selain itu adalah PKRT kelas 2. Masing-masing kategori PKRT ini memiliki subkategori ya yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat di sini tisu dan kapas. Nah, contoh subkategorinya ada kapas kecantikan, ada tisu wajah atau tisu toilet, ada kertas wajah, ya, tisu basah, cotton bud, dan jenis-jenis tisu dan kapas yang lain. Lalu bagaimana dengan kategori sediaan untuk mencuci? Nah, sesuai namanya berarti memang fungsi utamanya adalah untuk mencuci. Apa saja subkategorinya? 1. Bisa berupa sabun cuci dan atau enzim pencuci. Kemudian bisa berupa deterjen, ya. Bisa berupa pelembut, pewangi, dan atau pelicin kain. Lalu juga bisa pemutih kain, ya. Dan sediaan-sediaan untuk mencuci lainnya. Lalu ada kategori yang ketiga, yaitu adalah pembersih. Nah, pembersih ini punya subkategori yang cukup banyak. Ada pembersih alat dapur, pembersih kaca, pembersih lantai atau keramik, ya, pembersih logam, pembersih mebel, pembersih karpet, penjernih air, pembersih saluran air dan kloset, dan ada sabun cuci tangan. Nah, ya, jadi sabun cuci tangan itu justru masuk di dalam kategori pembersih, bukan masuk di kategori sediaan untuk mencuci. Nah, itu yang mungkin perlu di-note, ya. Adalah kategori keempat, yaitu tentang produk perawatan bayi dan ibu. Nah, subkategorinya ada botol susu dan atau DOT, ada popok bayi. Nah, popok bayi di sini yang menjadi note-nya adalah popok bayi yang sekali pakai, ya, yang berbentuk diapers, bukan popok bayi yang dari kain. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada wadah penyimpan ASI, ya. Nah, biasanya yang berbentuk plastik, ya. Kemudian ada beberapa yang botol-botol kaca.
Ada juga penyerap ASI sekali pakai breastfeed ya. Nah, ini biasanya untuk dipakai pada saat ibu-ibu menyusui beraktivitas keluar ya, supaya tidak ngerembes ASINya keluar. Nah, itu dikasih penyerap ASI sekali pakai ini. Lalu next adalah kategori yang kelima, yaitu adalah antiseptik dan desinfektan. Nah, ini sekarang juga selama pandemi juga cukup ngetren ya, cukup populer. Nah, kita perlu memahami makna dari antiseptik dan desinfektan. Karena kadangkala ada satu senyawa ya, namun dia bisa digunakan sebagai antiseptik dan dia bisa digunakan sebagai desinfektan. Nah, bedanya apa? Tujuannya sama-sama adalah untuk membasmi, untuk menghilangkan, dan untuk membunuh mikroorganisme. Ya, tujuannya sama. Nah, perbedaannya adalah pada lokasi aplikasinya. Jadi kalau antiseptik itu biasanya senyawa yang bersifat antiseptik ini yang bertujuan untuk membunuh mikroba tadi diaplikasikan pada makhluk hidup. Gitu. Jadi misalkan kita mau kita mau makan ya, kita semprot dulu tangan kita dengan alkohol 70%. Nah, karena dia disemprotkan atau diaplikasikan ke tangan kita, tangan manusia, maka dia disebut sebagai antiseptik. Nah, berbeda halnya dengan desinfektan ya. Kalau desinfektan tujuannya sama, namun dia diaplikasikan pada benda yang mati, bukan makhluk hidup. Jadi misalkan ada meja, sebelum kita duduknya kita semprot dulu dengan alkohol 70%. Nah, sama-sama dengan yang tadi contohnya, sama-sama alkohol 70%, tapi dengan tempat aplikasi yang berbeda, maka definisi istilahnya juga berbeda. Ya, jadi antiseptik itu diaplikasikan pada benda yang hidup, sedangkan desinfektan berarti dia diaplikasikan pada benda yang mati. Oke. Nah, lalu yang keenam, ada kategori pewangi. Nah, kategori pewangi subkategorinya aneka pewangi. Bisa pewangi mobil, pewangi ruangan, penyerap air dan bau, kapur barus, dan pewangi lainnya. Serta yang terakhir adalah kategori ketujuh ya, kategori pestisida rumah tangga. Nah, ini cukup banyak kita jumpai di rumah tangga kita ya. Ada yang pengendali serangga. Nah, ini berarti memang digunakan untuk mengendalikan jumlah dari serangganya ya. Obat semprot nyamuk misalkan, atau semprot kecoa ya, atau semprot nyamuk. Nah, itu biasanya termasuk dalam subkategori ini. Lalu ada pencegah serangga. Nah, berarti dia mencegah supaya serangga ini datang. Nah, contohnya adalah kapur semut ya. Nah, itu biasanya diberikan di sela-sela meja. Nah, itu untuk mencegah supaya semut datang ke meja tersebut. Jadi memang untuk mencegah serangga. Kemudian ada pestisida rumah tangga yang lain ya. Cukup banyak jenis-jenis pestisida rumah tangga. Oke, ya. Nah, dari sini kita sudah mengenal ya, berarti sekali lagi kalau berdasarkan kategorinya, maka PKRT ini dibagi menjadi 7 PKRT, 7 kategori PKRT, dan masing-masing kategori memiliki sub-kategorinya masing-masing. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat slide ini. Bagi adik-adik mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam, bisa langsung mendownload atau googling sendiri literaturnya. Selanjutnya adalah kita nanti akan ada assignment ya untuk pertemuan kita di sesi sinkron selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya cukupkan untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.